Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami yang malam hari ini diselenggarakan Are TV dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kita masih membahas tema Jatim Darurat Narkoba. Sudah hadir bersama saya di samping Ibu Sujiarti, ada Mbak Niken Agustianingrum, Program Manager Plato Foundation. Selamat malam Mbak Niken, apa kabarnya? Jadi alhamdulillah baik. Baik. Tadi saya sudah banyak-banyak ngobrol dengan Ibu Sujiarti tentang bagaimana kondisi Jawa Timur yang dikatakan sebagai provinsi dengan penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia. Mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit. Plato Foundation ini sebenarnya concernnya terhadap penyalahgunaan narkoba ini seperti apa? Jadi Plato Foundation di sini ini adalah sebuah lembaga yang kita memang mengangkat isunya itu terkait dengan nafsa, HIV dan AIDS dan juga kesehatan reproduksi. Kalau untuk concern kita di nafsa, pada awalnya kita memang running lembaga ini untuk program promotif dan preventif. Promotif dan preventif. Jadi kita lebih ke penyebar luasan informasi terkait pencegahan, informasi kesehatan, pencegahan penyalahgunaan nafsa seperti itu. Program ke sekolah. Dan juga kita juga lebih ke pelatihan kader-kader terapi dan rehabilitasi di lapas. Yang menjadi sasaran memang sekolah ya? Iya, dan juga remaja. Remaja? Iya. Kalau ini sudah running dari tahun 2012? Iya, benar. Kalau untuk saat ini untuk pendampingan untuk para pemakai sendiri masih belum atau sudah ada yang menjadi dampingan dari Plato sendiri? Kalau dampingan untuk di komponen masyarakat, yang di masyarakat sendiri kita memang akan mau running di tahun 2015 ini akan bekerja sama juga dengan BNN. Kalau untuk dampingan yang di lapas, kita memang sebelumnya sejak tahun 2013 itu sudah ada pelatihan-pelatihan kader terkait kader terapi dan rehabilitasi di lapas Jember dan juga lapas Sidoarjo. Sudah ada banyak teman-teman pemakai yang didampingi begitu ya? Iya, sudah cukup lumayan. Dari apa yang sudah dilakukan dari Plato sendiri mendampingi teman-teman pemakai, permasalahan inti yang mendasari mereka akhirnya terjerumus ke dalam narkoba ini apa kebanyakan, Mbak Niken? Kalau dulu kita kalau membicarakan masalah penyalahgunaan narkoba ya, itu pada awalnya memang pasti berangkat dari keluarga dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mungkin bisa lebih ke gaya hidup ya. Justru gaya hidup ya? Atau Bisa mungkin jadi karena seperti itu, perilaku ajakan begitu? Iya, bisa jadi tekanan sebaya. Seperti itu bisa menjadi faktor yang lebih yang paling banyak yang ditemukan dari Plato sendiri, usia berapa kira-kira Mbak Niken? Usia mulai awal pemakaian atau usia? Dari awal pemakaian? Rata-rata usia awal pemakaian itu mulai SD, akhir atau SMP awal. Itu berdasarkan penelitian-penelitian beberapa yang pernah dilakukan, baik kerjasama antara universitas atau dari donor yang melakukan penelitian itu rata-rata awal usia SD atau SMP. Baik. Tadi saya terakhir tanya ke Ibu Sujiarti ya, Ibu dengan jumlah pemakai narkoba di Jawa Timur ini yang sampai 400.000 ini apakah semuanya nanti akan mendapatkan pendampingan rehabilitasi? Untuk yang 400.000 ini kan sudah tersebar, jadi ada yang di lapas, ada yang di yang sudah masuk di rumah sakit dan lain sebagainya. Lah tentunya yang di lapas ini kan sudah terlepas dari tidak bisa direhabilitasi ya. Memang rehabilitasinya ya di kalau yang di dalam lapas itu mungkin lembaga-lembaga seperti Plato ini ya yang akan melakukan pendampingan begitu ya? Memang ada nanti rehabilitasi di dalam lapas itu. Mereka bisa bikin support group atau kegiatan 12 langkah tadi bisa dilakukan di lapas. Kegiatan apa Mbak Niken? 12 langkah apa itu? Iya, apa saja itu jadi memang ada berbagai macam metode pemulihan. Jadi ada salah satu yang sudah terbukti itu berhasil itu ada berbagai macam, termasuk terapi komunitas atau melalui 12 langkah narkotik anonimus seperti itu. Selama ini yang sudah dijalankan seperti itu ya? Yang sudah berbasis bukti ya. Kalau saat ini kan di awal 2015 Presiden melaunching ini ya Bu ya, gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Menurut Ibu Sujiarti ataupun Mbak Niken, apakah langkah ini yang dirasa paling mendesak begitu untuk segera dilakukan, mengingat status
Indonesia yang juga darurat narkoba dari Ibu Sujiarti dulu. Ya, jadi untuk yang 100.000, Jawa Timur 10.000, saya kira ini merupakan langkah yang baik ya, karena untuk pengguna dan pengguna awal ini memang harus direhabilitasi. Jadi ini nanti mungkin yang merupakan cakupan kita yang untuk kita prioritaskan untuk yang pengguna awal ini. Oke. Ya, Dari Mbak Niken? Menurut saya itu juga langkah yang baik. Dan kami dari Plato Foundation sendiri juga merespon dengan adanya program rehabilitasi untuk 100.000 pecandu ini. Oke, kalau untuk katakanlah perbandingan ya antara jumlah penyalahguna dengan yang akan direhabilitasi ini kan perbandingannya cukup tinggi begitu ya. Yang skala prioritas yang paling mendesak untuk segera direhabilitasi, apakah pemakai awal ataukah yang sudah pecandu berat ini Bu, kira-kira? Pertimbangannya apa untuk menentukan seorang ini harus segera direhabilitasi atau tidak? Ya, jadi untuk menentukan harus direhabilitasi, ini kita kan mempunyai tim assessment. Jadi nanti tim assessment ini yang akan menentukan dia nantinya karena nanti rehabilitasi ini kan macamnya juga berbeda-beda gitu kan. Bisa masuk yang detox, ataukah nanti ada program yang 3 bulan atau program yang 6 bulan dan sebagainya. Jadi itu nanti dari tim assessment ini nanti yang akan menentukan di akun. Iya, jadi itu. Kalau selama ini rehabilitasi yang sudah berjalan begitu Bu, tingkat keberhasilannya seperti apa Bu? Untuk membuat penyalahguna itu akhirnya benar-benar terbebas dari pemakaian narkoba. Tingkat keberhasilannya kalau bisa dilihat itu berapa persen kira-kira? Ya selama ini sudah dijalankan. Maksudnya dia tidak relapse. Iya. Ya, kalau berbicara relapse, lah ini mungkin prosentasenya ya boleh masih dikatakan masih sangat kecil sekali, sehingga seseorang yang akan direhab itu harus betul-betul dari kemauan, harus ada kemauan dari dirinya sendiri, itu yang penting. Karena nanti kan mempunyai gitu ya, tahapan-tahapan waktu. Lah ini yang tentunya harus dijelaskan pada mereka juga. Oke. Mbak Niken ada yang mau ditambahkan? Menanggapi dari pernyataan Ibu tadi, memang kalau pecandu itu bukan yang terserang bukan hanya fisik ya. Jadi bukan hanya karena kecanduan itu yang diserang fisiknya, tapi juga mental, emosi, spiritualnya juga terkena gitu. Jadi kalau memang masalah apakah pecandu bisa sembuh atau tidak, itu sebenarnya kita bilangnya nggak bisa. Pecandu itu bisanya pulih. Iya, karena memang ada kecenderungan untuk relapse di nantinya. Jadi harus ada penguatan dari mental juga, emosi dan juga spiritualnya. Nah, untuk memperkecil kemungkinan seorang penyalahguna itu relapse, itu kira-kira yang paling efektif dari pengamatan selama ini yang sudah dijalankan di Plato sendiri apa kira-kira? Jadi kalau berdasarkan karena kita memang baru akan running, tapi kita juga sempat mempelajari sebelumnya. Untuk mencegah kemungkinan relapse itu tidak bisa hanya dari pecandunya sendiri, itu tidak bisa. Jadi kita harus juga melibatkan partisipasi masyarakat, entah itu keluarga, lingkungannya, entah itu kebijakan, seperti itu yang harus mendukung pecandu itu untuk bisa hidup sehat yang komprehensif nantinya. Ibu Sujiarti, kalau di Jawa Timur sendiri yang menjadi IPWL ya, ini total ada berapa banyak Bu? Kurang lebih 15. Tentunya ini sangat tidak sebanding ya dengan total penyalahguna begitu ya Bu ya. Ini ada satu terobosan dari Menteri Sosial Bu, mengembangkan rehabilitasi berbasis pesantren. Sudah dengar kabar tentang ini Bu? Kalau menurut Ibu sendiri, apakah ini langkah yang cukup strategis untuk saat ini dilakukan bekerja sama dengan pesantren? Ya, jadi kalau pesantren dilibatkan ini mungkin kami sangat mendukung sekali, karena beberapa kabupaten yang mempunyai pesantren ini selama ini juga mereka juga sudah melakukan rehabilitasi gitu ya. Tetapi mungkin nanti dengan adanya Depsos yang merekomendasi bahwa ini adalah sebagai institusi rehabilitasi dari Depsos, ini sangat-sangat mendukung sekali untuk
yang 10.000 ini, yang 10.000. Oke. Mbak, ini kan setuju dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Mensos ini nanti? Saya setuju, karena tidak ada satu metode yang akan cocok untuk semua pecandu. Jadi kebutuhan pecandu itu masing-masing. Jadi tersedianya berbagai macam metode untuk rehabilitasi itu akan bagus. Ibu Sujiati, kalau berbicara tentang tindakan rehabilitasi ini terhadap penyalahgunaan narkoba, ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 76, ini kan penyalahguna direhabilitasi begitu ya. Tapi kalau masih yang ada dipidanakan ini karena faktor apa Ibu ya? Dijawab nanti ya Bu Sujiati, pertimbangannya apa? Kita jawab nanti, tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali saat lagi.